Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsunglah ke contoh soal nomor 1, biar videonya jangan terlalu lama. Oke, soal nomor 1 dari materi yang sudah ibu berikan lah. Kita tulis dulu. Diketahui. Ingat, bila satuannya ada C-nya, biar ada di depannya apa aja, tetap itulah adalah Q. Lagian itu sudah tertulis jelas juga. Kita punya QA, kita punya QB, kita punya QJ. Ada 3 mikrokolom, negatif 2 mikrokolom, dan ada 4 mikrokolom. Kalau muatannya positif biasanya tidak disebutkan lah, tapi bila muatannya negatif biasanya ada tanda negatifnya. Di sini masih pakai mikro, kita harus mengubahnya menjadi kolom. Mikro diubah jadi kolom, tinggal dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. 3 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Negatif 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke, sudah. Kemudian di sini ada 2 meter, ada 2 meter. Ini dilihat dulu jarak dari siapa ke siapa. Di sini dilihat dari jarak antara QA dan QB, kita beri nama R AB 2 meter, R BC juga 2 meter, tapi nanti kalau kita mencari RAC itu adalah 2 meter ditambah 2 meter alias 4 meter. Kemudian ada satu lagi yang kita butuhkan, yaitu adalah nilai tetapan. Nilai tetapan tidak ditulis karena dianggap hafal di luar kepala. Nilai tetapan K, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, diketahui sudah. Apa yang ditanyakan lagi? Yang ditanyakan adalah tentukan resultan gaya yang bekerja di C. Berarti yang ditanya adalah gaya, resultan gaya di C. Kita tulis aja FC titik tanda tanya. Untuk mengerjakan soal seperti ini penting untuk menggambar. Jadi kita gambar ulang keadaan di sinilah. Kita gambar ulang. Sini jawab. Di sini ada positif, negatif, positif. Terpisah sejauh 2 meter. Di sini QA, QB, QC. Kemudian kalian harus ingat ini, kalau yang namanya gaya, positif dengan positif, negatif dengan negatif itu saling tolak menolak. Kalau positif dengan negatif itu saling tarik menarik. Intinya, bila dia sejenis pasti tolak menolak, bila dia tidak sejenis maka akan tarik menarik. Sekarang kita lihat. Di sini ada beberapa benda. Yang kita fokuskan ada di C. Kita lihat. C ini karena di sampingnya itu ada lebih dari satu benda, nanti dia berinteraksi dengan keduanya. C nanti berinteraksi dengan B. C juga nanti berinteraksi dengan A. Jelas? Kita lihat dulu. C berinteraksi dengan B. B negatif, C positif. Berarti nanti akan timbul yang namanya gaya tarik menarik. Makanya nanti C akan tertarik ke B karena dia akan saling tarik menarik. Jadi nanti gambarnya ada garis seperti ini. Gambar C yang tertarik oleh B. Namanya FBC. Gitu. Kemudian salah lah, sebentar. Karena ini fokusnya di C, maka C dulu yang kita tulis. Kering dulu. Karena kita fokusnya di muatan C, maka C dulu yang ditulis. Jadinya di sini adalah FCB atau F pada muatan C yang dipengaruhi oleh muatan B. Kemudian lagi QC ini nanti berinteraksi juga dengan QA. QA di sini positif, QC di sini juga positif. Bila dia sama-sama positif atau sejenis, maka akan timbul gaya tolak menolak. Kalau dia menolak C, dia tidak akan mendekati C, maka dia akan menjauhi C.
dianggap menjauhi C dengan garis seperti ini. Nah, seolah-olah dia menjauhi C. Di sini namanya FCA atau F yang ada di muatan C dipengaruhi oleh muatan A. Jadi FCA seperti itu. Bisa pian lihat dari gambar ini kita tahu bahwa gaya yang bekerja pada C atau FC itu adalah sama dengan FCB kurang FCA atau sebaliknya FCA kurang FCB. Kenapa seperti itu? Karena mereka saling berlawanan arah. Sekarang kita ambil bila arahnya ke kanan positif, bila arahnya ke kiri negatif. Maka siapa yang ke kanan kita tulis positif, yang ke kiri kita tulis negatif. Yang ke kanan itu FCA, yang ke kiri itu FCB. Jadi kurang FCB. Seperti itu. Jadi nanti hasil akhirnya kita dapat di sini. Nah, sekarang kalian mau cara panjang atau cara pendek silahkan. Sekarang kita lanjut. Kita bisa langsung cara panjangin lah, cara yang langsung hasil jawabannya. Jadi di sini FC itu sama dengan FCA dikurang FCB. Sedangkan kita tahu rumus F itu umumnya adalah K Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Jadi kita tinggal mengaplikasikan rumus ini ke sini. Ini FCA berarti antara muatan C dan muatan A. Jadi K QC dikali QA dibagi R-nya juga antara C dengan A. Jadi RCA atau RAC yang kita punya lah sama aja. Dikurang K QC dikali QB dibagi RBC atau RCB sama aja. Nah, RBC kita punya lah. Nah, biasanya dalam matematika itu bahasanya itu asosiatif atau pengelompokan. Bila ada yang sama ini bisa dikeluarkan, terus sisanya bisa dikurangkan. Siapa yang sama? Ini dan ini. Sisanya bisa dikurangkan di dalam. Jadi kita keluarkan dulu. Tapi kalau mau mengalihkan sendiri seperti ini langsung bisa lah, cuman kita pakai coba cara asosiatif. Jadi karena kita sama-sama punya K, ini sama-sama punya K, kemudian kita punya sama-sama QC-nya sama K-nya kita keluarkan. Sisanya yang tersisa di dalam itu adalah QA dibagi RAC dikurang QB dibagi RBC. Oke, Ibu ada yang salah di sini. Di sini kurang kuadratnya. Sini kuadratin. Ini kuadrat kan? Nah, kuadrat. Baru kita masukin semua angkanya. Di sini K itu 9 kali 10 pangkat 9. Udah beres. QC kita punya berapa? Kita ngintip 4 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian di dalamnya lagi QA kita punya 3 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi apalagi RAB nya 2 meter, RAC nya 2 meter, 4 meter lah. 4 berarti 4 pangkat 2. Oke, dikurang Oke, sedikit Ibu perjelas di sini lah, tanda negatif pada QB ini nanti, ini kan ada tanda negatifnya. Ini tidak digunakan dalam perhitungan. Ini hanya digunakan untuk menentukan jenis muatannya lah. Jadi nanti di hitungan ini nggak usah dimasukin tanda negatifnya. Jadi tidak usah dimasukin tanda negatifnya. Jadi tetap aja tandanya 2 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 2 pangkat 2. Sisanya bisa diselesaikan secara matematika. Kita selesaikan sama-sama lah. Ini yang di depan dulu. Bilangannya dengan bilangannya, yang berpangkat dengan yang berpangkat. Jadi 9 kali 4 36 kali 10 pangkat 9 dengan negatif 6 itu
3 ya. Ya kan 3. Kemudian di dalam lagi kita selesaikan dulu yang pangkat di bawahnya. Jadi di atasnya itu 3 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 16 dikurang 2 kali 10 pangkat negatif 6 per 4. Kalau ada yang seperti ini, penjumlahan atau pengurangan pecahan, maka yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebut. 36 kali 10 pangkat 3. Di dalam kita samakan penyebutnya. Karena dalam bilangan 4 ada 16, kita samakan jadi 16 aja. Di 16 sama-sama 16. Di sini karena di sini tetap, jadi kita tetap 3 kali 10 pangkat 6 dikurang di sini karena berubah dari 4 jadi 16 bagi 4 4. Berarti yang di atas juga dikali 4 lah. Jadi 2 kali 4 8 kali 10 pangkat negatif 6. Oke. Lanjut. 36 kali 10 pangkat 3. Di sini kalau dalam penjumlahan pengurangan mereka bisa langsung dikurangkan asal variabel yang mengikuti di belakangnya sama. 10 pangkat negatif 6-nya sama. Jadi kita tinggal mengurangkan yang di depannya aja lagi. 3 kurang 8 itu negatif berapa? Negatif 5 dibagi negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 16. Barulah kita kerjakan dengan yang di depannya. Kalau sudah bisa dikerjakan sama di depannya, 36 dengan 16 ini sama-sama perkalian 4. Di sini 9. Di sini 16 bagi 4 lah. Jadi 9 per 4. Di sini 39 kali 10 pangkat 3. Lanjut negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6 per 4. Di 9 kali negatif 5 negatif 45 per 4 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 6. Negatif 45 per 4 kali 10 pangkat negatif 3. Bisa pian selesaikan lah, bisa pian pecah. Ininya jadi bilangan desimal, tapi hasilnya pasti tetap negatif kan? Negatif berapa kali 10 pangkat negatif 3. Ibu lagi malas ngitung. Tapi di sini kenapa hasilnya negatif? Itu menandakan bahwa gayanya nanti lebih condong ke kiri. Nih gaya yang ini. Gaya ini yang lebih condong ke kiri hasilnya. Makanya hasilnya negatif. Jadi jangan takut kalau nanti hasilnya negatif. Tapi kalau hasilnya positif juga nggak apa-apa. Berarti hasilnya lebih condong ke kanan. Itu aja. Oke? Sampai di sini juga udah bener lah. Tapi kalau pilihannya dalam bentuk desimal bisa pian hitung masing-masing. Ibu lagi males.